Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan tentang materi yang sudah kami dapatkan. Saya Dewita Fauzia. Saya Sylvia Prihanini Tiara Bahri. Saya Arlo Mulyawirawan dari kelas 1 MA 26 dengan nomor NPM 10821144 dari kelompok 7 dasar-dasar jurnalistik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang susunan tulisan jurnalistik, yaitu ada judul headline, deadline, light, dan body dalam membuat sebuah berita. Jurnalistik merupakan aktivitas mencari tahu dan mengelola data yang kemudian data-data tersebut dicatat atau dituliskan dan dikemas menjadi sebuah informasi atau berita yang disebarluaskan kepada khalayak umum melalui media massa. Jurnalistik pula bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu atau kajian tentang tata cara pembuatan berita dan penyebarluasannya. Adapun tulisan jurnalistik adalah tulisan yang berisi informasi aktual dengan tujuan utama menyampaikan informasi atau to inform. Tulisan jurnalistik disebut artikel jurnalistik atau journalistic articles atau berita laporan, yaitu news reporting. Berikut merupakan susunan tulisan jurnalistik dalam membuat sebuah berita. Yang pertama ada headline, yaitu judul. Pada hakikatnya headline atau judul merupakan intisari berita dimuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya. Judul atau headline berita harus dibuat semenarik mungkin agar dapat mencuri perhatian orang yang akan membaca berita. Adapun menurut kepentingan berita, judul atau headline terdiri dari 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Banner headline. Untuk berita yang sangat atau terpenting, headline dimaksud dibuat dengan jenis dan ukuran huruf yang mencerminkan gagah dan kuat. Dalam arti ukuran hurufnya terbesar dan lebih tebal ketimbang jenis headline lainnya, serta menduduki tempat lebih dari 4 kolom surat kabar. Kedua, spread headline. Untuk berita penting, headline dimaksud tampak lebih kecil dibanding banner headline. Maksudnya besar dan tebal hurufnya kurang dari jenis yang pertama, namun lebih besar dari secondary headline. Tempat yang diperlukan pun hanya 3 atau 4 kolom saja. Yang ketiga adalah secondary headline. Untuk berita yang kurang penting, headline jenis ini tampak lebih kecil dibanding spread headline, tetapi lebih besar dibanding subordinate headline, baik itu ukuran maupun ketebalan hurufnya. Demikian pula tempat yang diperlukannya hanya 2 kolom saja. Yang keempat ada subordinate headline. Untuk berita yang dianggap tidak penting kehadirannya, kadang dibutuhkan untuk menutupi tempat kosong pada halaman yang bersangkutan. Kosong dalam arti sisa tempat pada halaman yang memuat berita-berita. Materi kedua ada deadline. Deadline atau baris tanggal adalah teks berisi tempat atau nama kota dan kapan berita itu terjadi, ditulis atau dilaporkan, meski untuk tanggalnya terdiri sering tidak dituliskan. Jika artikelnya diterbitkan ulang dari jejaring serikat berita, organisasi penyalur juga dicantumkan, atau meski yang pertama kali merilis tidak perlu ditampilkan. Secara tradisional, deadline ditempatkan di baris pertama teks. Nama tempat ditulis pertama kali, biasanya dimulai dengan nama kota di mana pewarta menulis atau menyampaikan laporannya. Nama kota biasanya dicetak dalam huruf kapital. Syarat deadline adalah harus ditulis secara jujur sesuai tempat dan tanggal penulisan berita. Adapun susunan dalam membuat sebuah berita yang berikutnya adalah lead atau teras berita. Lead atau teras berita merupakan bagian berita yang terletak pada alinea atau paragraf pertama, yang merupakan laporan singkat berisi klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya. Lead atau teras berita terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada lead formal, yaitu lead atau teras berita yang berisi jawaban 5W plus 1H secara lengkap. Yang kedua, ada lead informal. Lead informal sama seperti lead formal, namun tidak terlalu lengkap. Yang ketiga, lead pasak, yaitu lead atau teras berita yang langsung mengungkapkan persoalan yang paling utama dalam sebuah berita. Yang keempat, lead kontras, yaitu lead atau teras berita yang memperlihatkan kontras yang terjadi di antara subjek atau objek yang hendak ditulis dengan orang lain atau lingkungannya. Adapun macam-macam lead yang lainnya yaitu seperti lead pertanyaan, deskriptif, staccato, ledakan, figuratif, epigram, lead
literal, dan lead sapaan. Mengenai macam-macam lead lanjutan ini, mungkin kalian dapat lebih memahaminya dengan membaca buku-buku dasar-dasar jurnalistik atau jurnalisme, ataupun membaca e-book, artikel jurnal, ataupun membuka website tentang jurnalistik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian body. Body atau tubuh berita adalah bagian tengah dari teks berita. Merupakan kelanjutan dari lead yang menyabarkan peristiwa dalam judul dan lead. Biasanya berisi unsur why dan how, yakni penjelasan atau detail peristiwa. Tubuh berita berisi fakta atau kutipan yang mendukung lead berita, termasuk menyebutkan attribution, sumber pemberi informasi. Fakta atau kutipan itu merupakan rincian dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead berita. Badan berita berfungsi menunjang lead agar pikiran, ide, atau gagasan bisa sampai ke pembaca secara lebih lengkap dan menarik. Kemudian cara yang paling sederhana dalam penulisan anatomi berita body bisa diawali dengan menuliskan kalimat tidak langsung dari kata why. Data tersebut kemudian dibuat kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan sebuah informasi berupa perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri kalimat tidak langsung yang pertama tidak menggunakan tanda petik, yang kedua terdapat perubahan kata ganti orang, dan yang ketiga ditambah kata konjungsi. Misalnya data unsur Y adalah kecelakaan bermula saat truk bernomor polisi P8906UY melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Blora menuju Cepu. Diperkirakan hilang konsentrasi, tiba-tiba truk mengalami oleng sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan hingga truk terguling dan terseret di pinggir jalan. Ketika menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimat tersebut menjadi Kapolsek Jiken AKP Hardi mengungkapkan, kecelakaan bermula saat truk bernomor polisi P8906UY melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Blora menuju ke arah Cepu. Diperkirakan hilang konsentrasi, tiba-tiba truk mengalami oleng sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan sampai truk terguling dan terseret di pinggir jalan. Selain menggunakan kalimat tidak langsung, pada body bisa juga menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Pada bagian ujaran atau ucapan bisa diberi tanda petik. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Misalnya, truk gagal melambat saat hendak memasuki tikungan pal balon cabak, ujarnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.